haleluya. Benar Tuhan, hanya Kau yang kami sembah seumur kehidupan kami. Karena yang kami tahu, ketika kami menyembah Engkau Tuhan, ada keintiman dengan Tuhan. Ada hadirat Tuhan yang tercurah bagi setiap kami yang menyembah-Mu. Dan kami percaya dengan iman Tuhan, di mana ada hadirat Tuhan, di situ pasti ada berkat, di situ pasti ada mujizat, di situ pasti ada pemulihan yang pasti kami terima dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, kami percaya dengan iman saat sore malam hari ini, setiap kami yang memuji menyembah nama Tuhan, baik yang ada di tempat ini maupun yang terhubung live streaming, Tuhan kami percaya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang terikat Tuhan berikan kelepasan, bahkan ada kemenangan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat sore malam hari Tuhan, kami siap untuk lebih lagi diberkati melalui kebenaran firman-Mu. Doa kami Tuhan, Kau yang jamah, ubahkan hati kami bagaikan tanah yang subur, agar ketika benih firman Tuhan ditabur, benih firman boleh bertumbuh, berakar dan berbuah. Kemanapun kami melangkah, cahaya Tuhan, image Tuhan boleh terpancar. Kami bukan cuma duduk diam menjadi pendengar, tapi setiap kami boleh bangkit jadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Hamba-Mu Tuhan yang terbatas ini Tuhan, yang Kau percayakan menyampaikan firman. Kami doa Tuhan, Kau urapi Tuhan, sucikan layak ketutup bungkus di balik kaki salib-Mu. Jika ada dosa mohon ampun Tuhan, jika ada kelemahan tubuh Tuhan, Kau yang berikan kekuatan. Hambanya manusia biasa Tuhan, secara manusia hamba gak mampu Tuhan, tapi kami percaya dengan iman, ketika ada di tangan Tuhan, mengandalkan Tuhan yang biasa, sanggup Tuhan ubahkan jadi luar biasa, untuk jadi saluran berkat bagi setiap jemaat-Mu. Tutup bungkus hamba-Mu ini di balik kaki salib-Mu Tuhan, sehingga benar-benar Tuhan, hanya Tuhanlah yang nampak, dan melalui apa yang kami kerjakan, nama Tuhan saja yang dipuji dan dipermuliakan. Bahkan kami mau berdoa, apapun yang dikatakan, apapun yang disampaikan, setiap kata kalimat bukan berasal dari hikmat hamba yang terbatas, tapi setiap kata kalimat berasal dari isi hati Tuhan. Karena yang kami tahu, isi hati Tuhan pasti memerdekakan, pasti memberkati setiap kami. Berbicaralah Tuhan, berfirman bagi setiap kami, karena kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Yesus, mari yang siap diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Silakan bersaudara. Terima kasih buat worship leader, singer, pemain musik choir, serta semua yang sudah melayani. Dan dari mimbar ini saya mau sampaikan salam damai sejahtera. Shalom. Sekali lagi shalom. Haleluya. Dalam Tuhan ada sukacita, amin. Dalam sukacita pasti ada senyuman di wajahnya. Boleh sama-sama berikan senyuman dulu saudara. Bilang sama kanan kirimu, mari bersukacita dalam Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Senang bisa jumpa saudara sore hari ini. Saya, luar biasa semangatnya yang cari Tuhan. Saya tahu penyebab siapa saja yang menyebabkan pendeta mau masuk parkiran aja susahnya minta ampun saudara. Haleluya. Tapi saya mau bilang saudara luar biasa semangat cari Tuhan. Saya mau bilang saudara, kita semangat cari Tuhan, kita pasti diberkati Tuhan. Amin. Sama-sama bilang sama saya, hari ini aku pasti diberkati Tuhan. Amin. Bilang sama kanan kirimu, kamu juga pasti diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Oke, langsung saja yuk, yang bawa Alkitab kita mau angkat Alkitab kita, yang bawa Alkitab juga boleh, Alkifon juga boleh, yang gak bawa apa-apa angkat tangan juga boleh. Sama-sama dengan iman percaya, sama-sama kita mau katakan dalam nama Tuhan Yesus, aku percaya Alkitab ini berisi firman Tuhan. Setiap kata kalimatnya sanggup memberkati aku. Dan hari ini aku pasti diubahkan, aku pasti dipulihkan. Dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama kita mau katakan amin. Haleluya. Kita buka Alkitab kita saudara. Masih dalam suasana Natal saudara. Saya mau ajak saudara untuk melihat di Alkitab kita di Matius 1 ayat 18 sampai 25. Matius 1 ayatnya yang ke-18. Kita akan baca sampai ayatnya yang ke-25. Jadi nanti kita akan baca bergantian. Saya baca 18, saudara 19, kita gantian. Ayatnya yang ke-25 kita akan baca sama-sama. Matius pasalnya yang ke-1 ayatnya yang ke-18 sampai ayatnya yang ke-25. Yang sudah di sana boleh bilang haleluya. Haleluya. Di situ diberi judul apa? Kelahiran Yesus. Saya 18, saudara 19 gantian ayatnya yang ke-25 sama-sama. Demikian firman Tuhan ayatnya yang ke-18.
Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 19 silakan. Ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. 21. Ayat yang ke-22, hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. 23. Ayat yang ke-24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. 25 sama-sama, 3 ia. Tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamakan dia Yesus. Sedikit saya mau kasih pembukaan buat saudara. Tanggal Natal kemarin saudara, saya kasih penjelasan kenapa tanggal Natal itu atau bulan Natal itu bulan Desember saudara. Karena memang hari Kamis kemarin, hari Jumat kemarin saudara, banyak yang gak bisa masuk saudara. Saya jangan lihat kasihan banget, banyak yang DM saya, Pak Pendeta, saya pengen banget ibadah Natal kemarin Pak Pendeta tapi gak bisa masuk saudara. Tapi jangan takut, saya percaya semangatmu pasti membuatmu diberkati Tuhan. Amin saudara. Nah itu kenapa sedikit saya opening sama saudara supaya yang kemarin gak hadir bisa punya gambaran saudara, bahwa kalau saya bahas kemarin saudara bicara tentang kenapa Natal itu bulan Desember dan banyak orang meragukan hanya karena ada teks yang bilang bahwa pada saat itu mana mungkin ada gembala, kan gembala kalau musim dingin nggak keluar saudara. Saya mau bilang saudara bahwa bicara tentang kebutuhan akan korban bakaran itu dibutuhkan setiap hari, dibutuhkan setiap upacara di bait Allah saudara. Karena memang coba kita buka Alkitab kita, Bilangan pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai 3. Boleh kita lihat Alkitab kita, Bilangan pasalnya yang ke-28 ayat 1 sampai 3 yang sudah di sana bilang puji Tuhan. Yuk sama-sama 3 ya. Tuhan berfirman kepada Musa, ayat yang kedua dikatakan apa? Perintahkanlah kepada orang Israel, katakanlah kepada mereka dengan harus kamu mempersembahkan persembahan kepadaku sebagai santapanku berupa korban api-apian yang baunya menyenangkan bagiku. Kata kuncinya kalimat ayat yang ketiga, sama-sama 3 ya. Katakanlah kepada mereka, inilah korban api-apian yang harus kamu persembahkan kepada Tuhan, 2 ekor domba berumur 1 tahun dan tidak bercela. Dikatakan apa? Setiap hari sebagai apa? Korban bakaran yang tetap. Tidak dikatakan di sana kalau hari libur, nggak perlu. Tidak dikatakan di sana kalau tanggal merah, harga naik, itu apartemen. Bukan. Saya mau bilang saudara, setiap hari harus ada korban bakaran saudara. Itu kenapa Bapak Gembala Sidang kita ketika Tuhan perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus minyak urapan. Bicara tentang perjamuan kudus itu harus selalu menyatu dengan tubuh dan darah Yesus. Karena menanti-nantikan Tuhan, yang Tuhan taruh kepada Bapak Gembala Sidang kita melalui firman Tuhan. Bicara tentang apa? Perlu puluhan ribu perjamuan kudus, puluhan ribu curahan minyak saudara. Nah itu bicara tentang kenapa Desember saudara. Nah sekarang banyak yang bertanya begini, Pak Pendeta, kenapa dalam bahasa Inggris Selamat Natal itu Merry Christmas? Saudara harus benar-benar pahami supaya saudara bisa jadikan dasar pembelajaran buat nanti saudara bisa kasih tahu sama orang. Ini penting saudara. Coba, kenapa Merry Christmas? Oh nggak kelihatan. Bisa diperkecil sedikit tulisannya. Itu Merry Christmasnya di bawah. Naik. Nggak bisa. Hah, cupu. Culun punya. Itu Merry Christmas. Kelihatan lah ya. Mesti lihat pakai iman. Merry Christmas. Ini gara-gara dekor bukan sih? Oh iya, gara-gara dekor. Mau dicopot bahaya. Masih ada 1 sesi lagi. Merry Christmas. Kenapa Merry Christmas dia Selamat Natal Merry Christmas? Karena ini saudara. Kalau di rumah pasti kelihatan. Karena itu. Mary kan kalau kita pisah. Mary itu karena Maria. Chris itu karena Christ, Jesus Christ. Mas itu karena Mas Yusuf. Iya,
Serius banget. Pak Pendeta, kenapa kok Yusuf cuma ditulis Mas Yusuf, tidak ada Yusufnya? Karena Yusuf sering tidak dianggap. Itu kenapa judul tema khotbah saya agak memaksa. Yang terlupakan. Belajar. Nanti saudara dengar nanti ya. Belajar dari Yusuf, the father of Jesus, saudara. Kenapa saya bilang Yusuf sering terlupakan? Saya mau bilang saudara, mungkin saudara bilang sama saya, Pak Pendeta, tapi kan Yusuf kan sering disebut Pak Pendeta. Yes, memang ketika bicara tentang kisah kelahiran Tuhan Yesus saat Natal, nama Yusuf sering disebut saudara. Memang ketika bicara yang namanya tentang nama Yusuf di khotbah-khotbah Natal, banyak pendeta bicara tentang nama Yusuf saudara. Tapi saya mau bilang saudara, bicara tentang ketika menjadikan kehidupan Yusuf sebagai dasar pembelajaran, jarang orang jadikan Yusuf sebagai bahan pembelajaran saudara. Kalau saudara suka perhatikan khotbah-khotbah saat Natal saudara, yang pasti yang paling pertama sering dijadikan sumber pembelajaran siapa? Pastinya Tuhan Yesus. Yang kedua siapa? Maria. Yang ketiga Yusuf bukan orang Majus. Keempat, Yusuf bukan para gembala. Yang kelima, Yusuf bukan. Siapa lagi? Kadang-kadang Herodes. Bahkan yang keenam, Yusuf belum. Pohon Natal. Kenapa pohon Natal menyala? Ada lampu Pak Pendeta. Yang keenam, baru kadang-kadang Yusuf saudara. Saya mau bilang saudara sekali lagi, padahal ketika saya mempelajari saudara Yusuf ini saudara, sebenarnya dia adalah tokoh yang luar biasa. Ketika saya pelajari kisah kehidupan seorang Yusuf, banyak sekali nilai-nilai yang luar biasa yang bisa kita ambil dari sosok seorang Yusuf ini saudara. Nah kita kan sama-sama belajar apa yang bisa kita ambil dari sosok seorang Yusuf. Yang pertama boleh munculkan di layar saudara, poin yang pertama, ayatnya dulu saudara, ayatnya yang ke-24, ayatnya yang ke-24. Coba boleh munculkan ayatnya yang ke-24, dikatakan apa di sana? Ayatnya yang ke-24. Ini dia. 3 ya. Sesudah Yusuf berbuat seperti yang ia mengambil apa? Maria. Kita lihat sekali lagi saudara. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf apa? Berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria apa? Sebagai istrinya saudara. Maria hamil dari Roh Kudus saudara. Yusuf berniat untuk menceraikan karena di bayangannya dia, waduh kayaknya ini bukan anak dari Roh Kudus, kayaknya mungkin Maria selingkuh kali. Akhirnya saudara, Yusuf berniat untuk menceraikannya saudara. Tetapi ketika Roh Kudus, malaikat Tuhan datang dalam mimpinya, ketika dia bangun, tidak ada lagi pikir-pikir panjang, tidak ada lagi argumen yang dicatat di sana, tetapi Alkitab mencatat ketika dia bangun, Yusuf langsung melakukan seperti apa yang diperintahkan kepadanya. Ini bicara tentang apa? Sama-sama bilang sama saya, ketaatannya. Sama-sama bilang sama saya, ketaatannya. Amin. Kenapa saya mencatat ini sebuah ketaatan yang luar biasa? Karena saya mau bilang saudara, ada di posisi Yusuf bukanlah posisi yang mudah. Saya coba bayangin saudara, bagaimana kalau saya ada di posisi Yusuf gitu saudara. Tiba-tiba ada wanita hamil datang sama saya dan bilang, Pak Pendeta, aku hamil dari Roh Kudus. Roh Kudus bilang sama saya, Pak Pendeta harus jadi ayah untuk bayi ini. Iya. Mungkin saya tidak akan seperti Yusuf yang, oh Tuhan Yesus bagaimana ini? Betul, karena saya pernah ngalamin. Habis khotbah tiba-tiba ada wanita DM saya, Pak Pendeta, Roh Kudus bilang sama saya, Roh Kudus bilang Pak Pendeta jodoh saya. Oh Tuhan Yesus, oh Tuhan. Saya, betul, ketika saya menerima itu, saya mau coba taat seperti Yusuf, tapi saya gak mampu. Iya, akhirnya saya bilang sama wanita itu, Shalom. Iya kan pendeta mesti shalom dulu dong. Iya kan. Masa saya pendeta tapi nggak bisa dong. Gimana cara nulisnya itu? Akhirnya saya bilang shalom. Dia tuliskan Pak Pendeta Roh Kudus bilang sama saya, Pak Pendeta jodoh saya. Saya bilang oh, shalom. Tapi kok Roh Kudusnya nggak bilang sama saya ya? Iya, takutnya kan salah kan. Roh Kudus salah orang takutnya. Jadi saya cek dulu. Pak Pendeta memang ada yang begitu? Ada loh. Saudara pikir nggak ada yang begitu? Saya aja pernah saya nggak usah sebut daerah mana lah saudara. Itu saya pelayanan di situ saudara. Tiba-tiba saudara, ada yang ngaku pacar saya saudara. Betul. Memang kalau jadi pendeta belum menikah tuh tantangannya juga banyak saudara.
Ada yang ngaku pacar saya. Tiba-tiba saudara, tim saya diundang sama keluarganya saudara. Jadi tim saya diundang, jadi mereka mungkin segan undang saya, mereka undang tim saya. Akhirnya dalam pembicaraan, laporan pembicaraannya, hasilnya begini saudara. Jadi katanya si wanita ini bilang begini, bahwa saya sering ngajak dia jalan, saya sering ngajak dia makan berduaan. Betul, dua-duaan nenek bilang itu berbahaya, hei. Iya, jadi katanya saya sering ngajak dia jalan berdua-duaan. Yang paling saya bikin takut apa? Dia bilang, katanya saya ajak dia ke hotel. Darah Yesus Tuhan. Oh Tuhan. Ya di kamar hotel 312. Darah Yesus. Oh Tuhan. Saya mau bilang saudara, pendeta-pendeta, iman-iman. Tapi ketika dengar itu, Tuhan Yesus apa yang terjadi ini Tuhan? Yang mana aja kalau saya mau lihat dulu gitu saudara. Akhirnya singkat cerita, ya puji Tuhan lah, Tuhan Yesus baik ya. Akhirnya singkat cerita, beberapa waktu kemudian saudara keluarganya datang nemuin saya. Dan dia bilang, ini Pak Pendeta mohon maaf ya. Ternyata memang bijaksana juga keluarga ini. Sebagian keluarganya udah percaya, sebagian keluarganya masih beragu-ragu. Apakah Pak Pendeta Marcel seperti itu? Puji Tuhan. Ya kan? Karena kan tampang saya kan tampang yang baik hati dan tidak sombong dan tidak mungkin melakukan itu. Jadi, ada yang ngomong, najis Pak Pendeta. Akhirnya waktu itu saudara puji Tuhan, akhirnya mereka sebagian keluarganya yang bijaksana itu datang dan dibilang, akhirnya Pak Pendeta mohon maaf ya, memang kami udah curiga dari awal Pak Pendeta, memang ketika dia cerita-cerita begitu, ya puji Tuhan, tapi kami mohon maaf ya. Saya bilang, ya enggak apa-apa, dalam hati Tuhan hampir hancur hidup saya. Saya mau bilang saudara, ada begitu. Yusuf, saya mau bilang saudara, dia punya ketaatan yang luar biasa. Dan saya mau bilang saudara, kalau saudara dalam kehidupan saudara, lihat-lihat di dalam Alkitab, tokoh-tokoh yang dipakai Tuhan luar biasa. Mereka punya yang namanya kesamaan, yaitu apa? Ketaatan. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan. Aman. Abraham, luar biasa dalam ketaatan. Siapa lagi? Naaman, luar biasa dalam ketaatan. Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel, mereka orang-orang yang luar biasa dalam ketaatan. Yusuf, sekalipun udah digoda Tante Poti, Yusuf tidak, dalam nama Yesus. Saya mau bilang saudara, akhirnya apa? Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Saudara dan saya mau bilang sekali lagi saudara, penting bagi setiap kita anak Tuhan, sama-sama bilang sama saya, ketaatan itu penting. Sama-sama bilang sama saya, ketaatan itu penting. Amin. Karena kenapa saudara? Ketaatan itu yang Tuhan mau kita miliki dalam kehidupan kita. Apa dampak, apa manfaat, apa yang bisa kita terima ketika kita mau taat? Coba kita lihat Alkitab kita saudara. Kita lihat Alkitab kita, yaitu di kitab Ulangan 11 ayat 22 sampai 25. Coba kita lihat Ulangan pasalnya yang ke-11 ayat 22 sampai ayatnya yang ke-25. Coba kita lihat. Yang sudah di sana boleh munculkan di layar, boleh bilang haleluya. Sama-sama kita baca 3 ya. Sebab sungguh-sungguh berpegang pada perintah yang kusampaikan kepadamu untuk apa? Dilakukan dengan mengasihi Tuhan Allahmu, dengan hidup menurut apa? Dengan apa? Berpaut padanya. Ayat yang ke-23 dikatakan apa? Maka Tuhan akan apa? Menghalau sehingga lebih besar dan lebih kuat daripadamu. Wow, ayat yang ke-24. Setiap tempat yang diinjak oleh telapak kakimu apa? Bicara tentang berkat yang besar. Mulai dari padang gurun sampai gunung Libanon. Dan dari sungai itu yakni sungai Efrat sampai akan apa? Ayat yang ke-25 dikatakan apa? Tidak ada yang dapat apa? Bertahan menghadapi kamu. Tuhan Allahmu akan apa? Menjadi gemetar dan takut kepadamu seperti yang dijanjikan Tuhan kepadamu. Sih ketika kita mau taat, saya mau bilang saudara, bicara tentang kita sementara berjalan di jalannya Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan pasti jadi bagian kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Amin. Itu kenapa sekali lagi saudara, baik yang ada di tempat ini, yang ada di atas maupun yang ada di live streaming saudara. Saya mau bilang saudara, sebagai anak Tuhan, jadilah anak Tuhan yang taat. Karena kenapa? Ketika kita mau taat, yang paling diuntungkan adalah diri kita sendiri saudara. Pertanyaan saya, kalau saudara taat sama firman, yang diberkati siapa? Shalom, pendeta udah teriak-teriak ini. Apa kebanyakan makan nastar? Sama-sama sekali lagi. Ketika saudara taat, yang diberkati siapa? Diri sendiri. Ketika saudara hidup benar, ikut semua firman Tuhan, yang terima janji Tuhan siapa? Itu kenapa taat ibarat saudara di jalan raya. Saya mau bilang saudara, ketika saudara taat sama rambu-rambu jalan raya, yang selamat siapa? Diri sendiri saudara. Kalau saudara nggak taat sama lampu jalan, lampu merah, sikat terus,
Akhirnya apa? Yang cilaka siapa? Diri sendiri. Ada seorang pria, dia lihat lampu merah, dia sikat. Baru lewat kan ada oknum polisi yang kadang-kadang tidak kelihatan. Bukan polisi di sini, di India. Saya kemarin baru dapat berkat dari polisi, nggak boleh ngomongin polisi. Ini polisi India. Mohon maaf, Shalom. Namanya polisi ini Thakur Singh. Kurang India apa dia? Jadi di India sana, yang kalau pakai kemeja kancingnya udah sampai di pusar. Biasa kan gitu, suka sembunyi. Pas lewat, pip! Yang tidur bangun langsung. Hei, stop, lampu merah kamu langgar. Saya nggak lihat, Pak. Lampu merah segede itu nggak lihat. Nggak lihat Bapak. Nah itu Indonesia. India. Orangnya yang melanggar Indonesia, polisinya India gitu. Sarangnya. Nah gitu. Ada lagi seorang pemuda nih bawa motor nih, tapi nggak pakai helm. Polisi kan tentunya untuk keselamatan dia berhenti. Stop. Kamu ini bawa motor nggak pakai helm, kamu saya tilang. Besoknya dia lewat lagi. Dia udah sakit hati kan, besoknya dia lewat, dia pakai helm, pakai lengkap semuanya. Dia jalan dia. Loh Pak, saya udah pakai helm, udah pakai semuanya. Kenapa Bapak berhenti? Iya, kamu pakai lengkap, tapi nggak bawa motor. Buat apa? Pulang. Saya mau bilang sekali lagi saudara, ketika kita mau taat, yang akhirnya dapat dampak yang baik itu diri sendiri saudara. Karena gini, percuma kau hebat, tapi kalau kau nggak taat, kehebatanmu bisa jadi sia-sia saudara. Contohnya siapa? Simpson punya kehebatan fisik yang luar biasa, dikasih karunia sama Tuhan. Kekuatan yang hebat. Jadi seorang hakim pada masa itu. Tapi ketika dia nggak mau taat, akhirnya apa? Endingnya hancur saudara. Salomo itu saudara, orang yang punya hikmat luar biasa. Tapi ketika dia nggak mau taat sama Tuhan, udah tahu gelap terang nggak boleh, dia sikat juga. Anak muda, Shalom anak muda. Kok kalem-kalem? Mana anak muda yang Bonerges itu? Shalom anak muda. Kok ada om? Shalom. Mohon maaf om, anak muda om. Saya mau bilang ya, Salomo aja yang begitu berhikmat, kalau dia pacaran sama yang tidak benar, jadi begitu. Apalagi saudara. Saya mau bilang saudara, kalau udah memang udah gelap terang, Alkitab udah bilang nggak usah tanya pendeta. Pak pendeta, boleh nggak usah. Cari Tiberias. Biar asem, Tiberias, yes. Nggak apa-apa, supaya ke gereja angkat perjamuan sama-sama. Wih, romantis sekali. Fotoin, taruh Instagram. Relationship goals. Salomo hebat, hikmat luar biasa. Tapi ketika dia tidak taat, akhirnya hancur. Saya mau bilang sekali lagi saudara, seorang contohnya dalam pertandingan, seorang atlet yang hebat sekalipun, kalau dia nggak taat, kehebatannya, talentanya bisa jadi sia-sia. Seorang Cristiano Ronaldo, sekalipun, Cristiano Ronaldo sekalipun dia jago main bola, tapi kalau dia ngocok bolanya, dia cocok bukan ke gawang tapi pulang rumah, percuma. Seorang pelari, contohnya siapa? Yang paling jago sekarang siapa? Usain Bolt. Usain Bolt yang jago, tapi kalau dia nggak taat, orang lain lari ke depan, dia lari dari kenyataan. Percuma saudara, betul saya mau bilang percuma. Itu kenapa sekali lagi saya mau bilang saudara, ayolah, jadilah orang yang taat saudara. Amin. Saya paling suka belajar dari Bapak Gembala Sidang. Kenapa? Karena beliau ketika Tuhan perintahkan kembalikan kuasa di balik perjamuan kudus dan minyak urapan, pandangan waktu itu saudara, perjamuan kudus cuma lambang. Tapi hebatnya beliau tetap taat. Dan akhirnya apa? Kita bisa lihat pelayanannya diberkati. Tuhan bela sampai hari ini. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, ayo tetap taat. Bilang sama yang ngomong, semuanya untuk kebaikanmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya. Yang kedua saudara, apa yang bisa kita pelajari? Kita harus cepat saudara. Yang kita bisa pelajari dari sosok seorang Yusuf, ayatnya yang ke-19. Coba kita lihat ayatnya yang ke-19 saudara, ayat 19. Ayat 19, coba kita lihat ayat Alkitab kita. Yuk, yang sudah di sana boleh bilang haleluya. 3 ya. Karena Yusuf
Dan ia apa? Sekali lagi 3 iya. Karena Yusuf suaminya seorang yang apa? Tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum. Ia bermaksud apa? Menceraikannya dengan diam-diam. Karena memang awalnya saudara, sekali lagi seperti yang saya bilang tadi kan, sebelum malaikat datang dalam mimpinya, Yusuf pasti berpikir, apa jangan-jangan Maria udah punya pasangan lain, sehingga dia mau akhirnya, udahlah daripada nama baiknya rusak dia dibilang berzina. Karena kan waktu itu saudara konsekuensi dari berzina dilempar sampai mati saudara dengan batu. Jadi akhirnya udah dia diam-diam aja untuk putusin supaya nama baik Maria itu apa tetap terjaga. Saya mau bilang saudara, Yusuf itu punya hati yang baik saudara. Itu kenapa saya mencatat di sini yang bisa kita pelajari dari sosok seorang Yusuf. Yang kedua, sama-sama bilang sama saya kebaikan hatinya. Sama-sama bilang sama saya kebaikan hatinya. Amin. Ini penting saudara. Kenapa? Karena saya pelajari saudara, salah satu dasar Tuhan akan pakai saudara atau tidak adalah tergantung bagaimana hatimu. Dari sejak semula kan coba kita lihat. Leluhur Yusuf. 1 Samuel 16 ayat 7. 1 Samuel 16. Daud. 1 Samuel 16 ayat 7. Coba kita lihat. 3 iya. Tetapi janganlah apa? Dan perawakannya yang tinggi. Sebab Allah telah menolak. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi apa? Betapa pentingnya sejak dari leluhurnya, dari Daud, Tuhan sudah melihat hati. Itu kenapa ketika pilih Yusuf pun yang Tuhan lihat hati Yusuf baik. Hati Yusuf tuh baiknya luar biasa saudara. Itu kenapa dia tetap menjaga nama baik pasangannya. Walaupun mungkin waktu itu dia berpikir mungkin udah sakit hati, mungkin kok kamu tega Maria. Tapi dia tetap menjaga nama baik. Itu baru mantap. Zaman sekarang, waktu pacaran, kaulah laki-laki terbaik dalam hidupku. Kaulah cintaku, harapanku, Hello Kitty-ku, babyku, unj. Ngeri kalau melihat saudara. Tapi ketika putus, memang laki-laki tidak baik kamu, memang kamu dasar kamu buaya kamu ya. Kamu tega, Ferguson kamu tega. Oh Tuhan. Ngeri. Dijelek-jelekin, tahu memang dia. Masa dia beliin gua tasnya Mangga 2 goban. Tunggu. Dasar laki-laki kismin dia. Saya mau bilang ya buat anak muda ya. Kalau waktu pacaran, terus putus, ternyata memang Tuhan gak berkenan, janganlah jelek-jelekan. Karena kan biar bagaimanapun, dia pernah menjadi orang yang kau dambakan untuk ada di pelaminan. Dari hati itu. Janganlah jelek-jelek, ngapain? Udahlah. Belajar dari Yusuf punya kebaikan hati. Akhirnya apa? Dipakai Tuhan luar biasa. Karena tadi Tuhan itu melihat hati. Percuma apa yang dilihat manusia kan fisik. Tetapi Tuhan melihat hati. Percuma punya fisik yang mantap tapi hati busuk. Betul. Orang kalau hati jahat percuma fisiknya mantap. Percuma dia udah kayak opa-opa Korea. Tapi hati akan kuhancurkan rumah tangganya. Nih, saya mau pesan sekali lagi buat anak muda ya. Pilih pasangan, jangan cuma lihat fisik. Karena ada satu survei yang membuktikan begini. Pasangan yang menikah, yang didasari hubungannya karena kenyamanan, karena kepribadian, itu bertahan jauh lebih lama, bahkan sampai akhir kehidupan mereka, dibandingkan dengan pasangan yang menikah hanya karena ketertarikan secara fisik. Jadi kalau cuman ketertarikan fisik, saya mau bilang saudara, mau secantik apapun, mau secakep apapun, ada masa expirednya. Betul. Mau dia perawatan, SK2, SK3, SK4, Wardah. Mau dia setrika muka sampai solder muka. Mau dia tarik kulit. Mau suntik botok sampai betul. Ini kisah nyata. Ada ini kisah nyata, bener ini kisah nyata. Ada penyanyi, saya nggak usah sebut namanya, dia ciptain lagu
berdasarkan kisah nyata temennya. Kenapa? Temennya suntik botox, senyum gak balik. Akhirnya judul lagunya, Kembalikan Senyumku. 6 bulan dia. Kekedukaan, lu kok tega? Ini abang gua meninggal, lu kok senyum-senyum begitu? Nggak balik. Botox. Udahlah, nggak usah aneh-aneh lah. Hidup udahlah, bener aja lah. Itu kenapa? Kalau kau cinta hanya karena fisik, mau sampai kapan itu? Kecantikan fisik itu menarik paling 1-2 minggu, paling lama 1 bulan kau, wow, beautiful, you are beautiful. Tapi habis itu karena dia jahat, ih Tuhan, betul. Mendingan yang biasa aja. Ada yang nanya sama saya, kalau dikasih 2 pilihan katanya, yang cantik tapi hati jahat, atau yang tidak cantik tapi hati cantik, hati baik. Saya bilang, boleh nego enggak? Pilihannya kayak berat itu. Oh enggak, tapi saya bilang lebih baik yang tidak cantik tapi hati baik. Karena gini saudara, seperti yang saya bilang tadi, kalau hati cantik nikmatnya cuma sebentar. Tapi kalau hati baik, kalau wajah cantik nikmatnya cuma sebentar. Kalau hati baik, sampai oma opa masih klitik-klitikin. Aduh ini oma punya gigi. Masih romantis. Itu baru relationship goals yang sebenarnya. Bukan apa ya? Saya lupa. Pokoknya bukan itulah. Bukan relationship goals itu bukan being together, tapi grow old together. Itu. Sampai kakek nenek kayak bapak ibu gitu. Oh Tuhan. Saya selalu doa, Tuhan pengen banget punya hubungan yang sampai kakek nenek tuh kayak bapak ibu yang sampai usia yang sudah matang itu sayang-sayangannya tuh romantisnya minta ampun loh. Betul. Saya waktu itu ya mohon maaf bapak ibu, saya buka sedikit ya. Saya di Manado, ada pelayanan Natal di Manado. Udah selesai ibadah Natal, udah capek semuanya udah selesai. Bapak ibu di hotel kan semuanya ada tim juga beberapa. Akhirnya saya bawa makanan mau masuk ke dalam ruangan tamunya bapak ibu. Bapak ibu lagi nonton TV. Bapak lagi begini, ibu lagi begini di pundak bapak. Dalam hati saya, oh Tuhan. Saya ketika ngelihat itu tiba-tiba langsung, sarangeo. Ada back sound gitu. Wow. Betul, itu rumah. Itu baru kasih mula-mula tetap terjaga. Karena kenapa? Dasarnya hati baik. Tapi kalau hati jahat, ngeri saudara. Ayolah, saya mau bilang saudara, ini hal yang simple, tapi saya mau bilang ini penting. Karena gini loh, bicara tentang hati yang baik, itu bicara tentang apa? Alkitab bilang apa? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar. Kalau hati kita baik, kebaikan hati kita akan terpancar dalam kehidupan kita. Akan menarik berkat-berkat yang baik, rancangan-rancangan yang baik yang Tuhan sediakan menjadi bagian kita. Tapi kalau hati kita jahat, jangan harap. Tuh anak aja sampai nangis gara-gara hati jahat. Betul. Mantap. Anak siapa itu? Tolong PK kasih. 1 aja, jangan banyak-banyak. Saya mau bilang sekali, hati baik. Itu kenapa? Udahlah. Pak Pendeta, tapi Pak Pendeta ada orang yang saya kenal Pak Pendeta hatinya jahat Pak Pendeta, tapi kok diangkat Pak Pendeta, diberkati Pak Pendeta. Malah ada yang orang yang saya kenal baik, malah belum diangkat-angkat Pak Pendeta. Saya mau bilang saudara, tunggu tanggal mainnya. Alkitab bilang apa? Tuhan gak bisa dipermainkan. Apa yang ditabur manusia itu juga yang akan dituainya. Orang nabur kejahatan, cepat atau lambat, dia akan menuai buah dari kejahatan yang dia tabur. Tapi kok saudara tetap tabur kebaikan, cepat atau lambat, kau akan lihat kebaikan yang jauh lebih besar akan menjadi bagian hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Sebagai penutup, satu video sebagai, bisa, nggak bisa ya? Jadi kisahnya begini saudara. Video yang sangat menginspirasi saya bilang begini saudara. Di video itu ceritanya begini. Ada seorang anak, di adegan itu ada seorang anak lari-lari saudara. Dikejar sama seorang ibu. Akhirnya anak itu jatuh, langsung dipukulin sama ibu ini saudara. Ternyata ibu ini punya apotik dan anak ini nyuri obat dari apotiknya.
Udah dianiaya, dipukul saudara, ternyata kan obat. Kenapa kamu sampai nyuri? Dasar anak kurang ajar, kamu nyuri kamu. Udah dipukulin saudara, anaknya dalam kesakitan dia bilang, aku ambil obat untuk mamaku. Katanya mamanya ternyata sedang sakit saudara. Akhirnya ada seorang bapak tukang bakmi, dia langsung tolong, udah saya bayar obatnya, gak usah dipukulin anaknya, cuma gara-gara obat masa dipukulin sampai sebegininya, saya bayar obatnya. Akhirnya dia bayar obatnya saudara, anak ini pulang saudara. Scene-nya beralih saudara, setelah itu jauh waktu berjalan saudara, bapak ini semakin tua, si tukang bakmi ini saudara makin hari makin tua. Tiba-tiba saudara, dia lagi kerja karena saking kerja kerasnya dia, tiba-tiba dia jatuh pingsan saudara. Dia jatuh pingsan saudara, akhirnya ternyata ketika dibawa ke rumah sakit ada pembengkakan di otaknya saudara dan harus dioperasi. Dan biaya operasinya itu sangat mahal, sekalipun mereka harus jual bisnis bakminya nggak akan sanggup untuk biayain operasi otak ini saudara. Si anak dari bapak ini seorang wanita nangis terus setiap malam dia doa. Karena waktu yang diberikan sangat singkat. Sebentar lagi kalau nggak dioperasi bapaknya bisa mati. Singkat cerita tiba-tiba beberapa hari setelah itu saudara, rumah sakit mengambil tindakan dan langsung dioperasi saudara. Dioperasi dan selesai operasi berhasil puji Tuhan. Balik ke rumah sakit, ke ruang kamarnya. Tagihan keluar, sangat ketakutan saudara. Tapi ketika dia lihat semua isi tagihannya nol semuanya. Dan ditulis di bawah, semuanya sudah terbayarkan 30 tahun yang lalu. Ternyata dokter yang operasi bapak ini adalah anak kecil yang dulu dipukulin dan ditolongin sama bapak ini. Saya mau bilang saudara, apapun yang terjadi tetaplah jadi orang baik. Kadang-kadang dalam kehidupan kita saudara, kita jadi orang baik, kadang-kadang kita disiksa, kita dihina, kadang-kadang kita diperhadapkan pada ketidakadilan. Tapi saya mau bilang saudara, jangan izinkan keadaan itu merubah hatimu. Tetaplah jadi orang baik dan biarkan kebaikan hatimu yang merubah keadaan di sekitarmu. Karena saya mau bilang saudara, ketika kau tetap punya hati yang baik, hati bicara tentang center of life, pusat kehidupan, kau akan lihat kebaikan yang Tuhan sediakan berlimpah atas hidupmu. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Bilang sama kanan kirimu, tetaplah jadi orang baik. Bilang sama yang ngomong, kau akan lihat pekerjaan yang indah yang Tuhan siapkan jadi bagian hidupmu. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya.